Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Umugada Azahro dari kelas BK 3B, program studi bimbingan dan konseling di Universitas Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Yang pertama ada sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah, yaitu terdapat pada ayat 1 menyebutkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuannya Muhammadiyah melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Yang kedua, menyebutkan bahwa usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu Majelis Pembina Ekonomi membina ekonomi umat melalui 3 jalur, yaitu yang ke-1 mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Dan yang terakhir, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Selanjutnya ada Muhammadiyah dan kelas menengah. Keberadaan kelas menengah baru sedang tumbuh di Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi nasional. Kelas menengah yang memiliki pendidikan ini memiliki daya dorong untuk melakukan perubahan. Kalau Muhammadiyah tidak menanggapi, maka masyarakat kelas menengah baru akan terjebak pada religiusitas palsu, bukan religiusitas asli. Jika Muhammadiyah tidak menggarap ini, maka kelas menengah kita akan kehilangan arah. Padahal mereka memerlukan pencerahan keagamaan. Selanjutnya, pendekatan Muhammadiyah dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Yang ke-1, pendekatan struktural yang bertujuan mempengaruhi kebijaksanaan publik agar terbuka akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, pendekatan fungsional dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengalokasikan secara efisien dan produktif sumber daya yang dapat dihimpun. Pendekatan kultural dengan mengembangkan nilai yang memperkuat etos kerja dan etika bisnis. Yang selanjutnya ada pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Tantangan dalam diri Muhammadiyah yaitu 1. Terlambat atau tidak meningkatkan kualitas dan intensitas pengelolaan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara lebih baik. Yang kedua, abai atau lalai dalam menjaga milik sendiri. Yang ketiga, tidak selektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha dan kurang pembinaan. Yang selanjutnya, kurang atau tidak memiliki militansi yang tinggi, berkiprah apa adanya, dan berbuat sendiri-sendiri atau sibuk sendiri tanpa terkait dengan kepentingan Muhammadiyah. Selanjutnya, lebih tertarik pada urusan politik dan hal-hal yang bersifat mobilitas diri sendiri, tidak peduli apa kepentingan dakwah dan menggerakkan Muhammadiyah. Yang selanjutnya, kurang solid dan konsolidasi gerakan. Yang selanjutnya, kurang atau lemah komitmen, pemahaman, dan penghikmatan terhadap misi serta kepentingan persyarikatan. Selanjutnya ada model atau contoh gerakan ekonomi Muhammadiyah.
Bidang kegiatan usaha yang perlu menjadi fokus perhatian gerakan ekonomi Muhammadiyah yaitu ke-1, lembaga keuangan yang dapat berputar di antara badan amal usaha Muhammadiyah. Kedua, sektor industri yang perlu gerakan dikembangkan adalah industri penggadaian barang atau perlengkapan untuk badan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga, trending usaha. Model pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah yaitu membangun sentra kemandirian ekonomi umat di tingkat ranting dan cabang. Kedua, mengembangkan organisasi sekunder dan badan-badan usaha penduduk tingkat daerah dan wilayah. Yang terakhir, mengembangkan infrastruktur ekonomi lembaga dan instrumen penduduk di tingkat pusat.